terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Ini hari yang kita sudah di yang ke-9 dan di sini di pagi hari ini saya yang membimbing atau memimpin kita dalam perkuliahan kita pada hari ini karena Pak dosen ada berhalangan, jadi dia belum bisa masuk untuk memberi kita atau bersama kita untuk melakukan perkuliahan di hari ini. Baik, dan ini hari adalah di mana kelompok 1 dan kelompok 7 menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh kelompok lain kepada kelompok 1 dan 7 untuk menjawabnya. Jadi ini hari kelompok menjawab pertanyaan tersebut. Dan untuk kelompok yang menjawab pertanyaan tersebut itu yang pertama kelompok 1, baru nanti ke kelompok 7. Di sini kelompok 1 saya sendiri juga. Jadi nanti pertanyaannya itu jawabannya itu dijawab sesuai dengan pertanyaan yang diberikan oleh kelompok. Dan di sini saya selaku sebagai kelompok 1 langsung memulainya. Untuk kelompok 1 mungkin pertanyaan-pertanyaan itu diberikan ada 15 pertanyaan. Untuk kelompok 1 ada 15 pertanyaan. Dan di sini saya akan baik, langsung mulainya. Mungkin untuk teman-teman kelompok 1 semua sudah hadir. Di sini untuk Kak Quentin Lado Hadir. Kiki Lesnahan Hadir. Kisoy Hadir. Hadir. Rai Nurhayati. Oke. Baik, di sini saya sebagai moderator langsung mulainya. Mungkin saya orang pertama yang akan menjawab pertanyaan dari sini. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, kelompok 2 itu pertanyaan yang diberikan oleh Kak Patricia Jenika Gado. Nah, untuk Kak Patricia Jenika Gado ada kok? Iya, Kak. Halo? Ya. Baik, kemarin kan pertanyaannya bahwa generalisasi dalam antropologi seperti apa? Nah, baik, sini saya akan menjawab. Generalisasi dalam antropologi. Generalisasi tersendiri itu berbicara tentang kesimpulan dari suatu kejadian. Sedangkan antropologi berbicara tentang sikap atau perilaku manusia. Jadi dapat dikatakan bahwa generalisasi adalah antropologi. Maksudnya generalisasi dalam antropologi yaitu studi manusia yang berusaha menyusun kesimpulan dari sikap atau perilaku yang bermanfaat dari manusia untuk memperoleh pengertian yang lengkap tentang keberagaman manusia. Minta maaf, Kak, bisa ulang soalnya putus-putus tadi. Tadi kan kakak bertanya tentang generalisasi dalam antropologi itu seperti apa. Nah, untuk generalisasi tersendiri itu dia berbicara tentang kesimpulan dari suatu kejadian. Sedangkan antropologi itu berbicara tentang sikap atau perilaku manusia. Jadi dapat disimpulkan bahwa generalisasi dalam antropologi itu mempelajari tentang studi manusia bermanfaat dalam studi manusia yang berusaha menyusun kesimpulan dari sikap atau perilaku yang bermanfaat dari manusia untuk memperoleh
pengertian yang lengkap tentang keberagaman manusia. Bapak Tes Gigi Kado. Baik Pak, baik Pak lagi. Baik Kak, terima kasih sudah paham. Ya. Habis yang kedua itu Kak Aprilia Ariane, yaitu pertanyaannya tentang apa kaitan antropologi dengan BK dan bagaimana cara mengaplikasi antropologi dalam BK. Nah, baik. Di sini saya akan menjawabnya. Hubungan antropologi dengan BK adalah kedua-duanya mempelajari sikap atau tingkah laku manusia. Jadi, kaitan antropologi dengan BK adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku hubungan antara seseorang dan dalam kelompok dan perilaku sosial Nah, habis yang kedua itu dan bagaimana mengaplikasikan antropologi dalam BK. Jadi dalam antropologi dijelaskan bahwa di Indonesia mempunyai keberagaman budaya dan keberagaman itu dimiliki setiap peserta didik. Jadi kita sebagai guru BK jika harus memahami mengenai keberagaman budaya tersebut agar bisa membantu peserta didik sesuai dengan pendekatan yang berkaitan dengan budaya, yaitu pendekatan berbasis multikultural. Terima kasih. Untuk April Ariani, untuk sanggahannya mungkin nanti terakhir dulu. Terima kasih Kakak, saya sudah paham. Ya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua yaitu periodensa tersiadoi. Itu bahwa jelaskan apa gejala sosial masyarakat yang semakin kompleks dan berikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini saya menjawabnya gejala sosial masyarakat tersebut adalah fenomena-fenomena yang menyebabkan terjadinya permasalahan sosial dalam hal permasalahan sosial dan tingkah laku individu dalam masyarakat serta lingkungannya saling mempengaruhi. Di sini pun ada faktor-faktor meskipun dalam pertanyaan tidak ada, tetapi saya akan menjelaskannya juga. Nah, di sini ada pun faktor-faktor yang menyebabkan gejala sosial masyarakat, yaitu satu faktor kultural, yaitu nilai yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat maupun kelompok. Nah, untuk faktor yang kedua, faktor struktural, yaitu sebuah keadaan yang dapat mempengaruhi struktur yang telah disusun oleh pola-pola tertentu yang dapat dilihat dari pola hubungan antara individu maupun kelompok yang terjalani dalam lingkungan masyarakat. Salah satu contohnya yaitu tawuran antar sekolah yang disebabkan adanya kesalahpahaman. Mungkin hanya itu yang saya bisa jawab untuk pertanyaan dari Kak Periodensa Doi. Dan untuk teman-teman yang lain saya memberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang lain. Terima kasih. Teman kelompok. Iya Kak. Ya, silakan. Ya, baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Zilelis Nahman. Saya akan menjawab pertanyaan dari pertanyaan dari Kak Risma Bambut. Pertanyaannya itu, apa peran penting antropologi dalam kehidupan bermasyarakat dan berikan contoh dari keempat hal antropologi. Yang pertama itu peran antropologi dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu sebagai ilmu yang dapat memberikan pemahaman tentang peran individu atau kelompok dalam kehidupan bermasyarakat yang erat kaitannya dengan nilai norma dan kebudayaan tertentu. Membantu manusia untuk memahami perbedaan keanekaragaman fisik, kebiasaan, maupun sistem nasional dan kebudayaan yang ada. Dan
Contoh dari keempat tahap antropologi yaitu yang pertama, tulisan tangan bangsa Eropa pada abad ke-15. Yang kedua, penyatuan tulisan dan deskripsi dan menerbitkannya. Yang ketiga, membangun koloni-koloni seperti di Asia, Amerika, Australia, dan sebagainya. Dan yang keempat itu semangat nasionalisme bangsa-bangsa di jajahan Eropa untuk keluar dari penjajahan. Dan kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Cassandra Adu, yaitu kegunaan antropologi pendidikan pada poin kedua, yaitu memahami kedudukan pendidikan dalam masyarakat tertentu yang memiliki karakteristik khas. Pertanyaannya itu karakteristik khas seperti apa yang dimaksud? Maksud dari karakteristik khas yaitu dalam masyarakat ada banyak perbedaan tentang pengertian pendidikan. Contohnya itu pada suku Baduy di pedalaman Lebak, mereka tidak memiliki akses untuk menjalani pendidikan formal seperti kita. Hal ini berkaitan erat dengan adat istiadat yang sudah secara turun-temurun dijalankannya. Suku Baduy ini mengungkapkan bahwa anak di suku Baduy memiliki pola pendidikan sendiri dan tak dapat melakukan pendidikan secara formal karena tata krama dan kesehariannya dari keluarganya dan budayanya. Dan yang ketiga, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Kaidarmuis, yaitu faktor-faktor yang menunjang dan mempengaruhi antropologi pendidikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menunjang antropologi pendidikan yaitu antropologi sebagai pola budaya belajar masyarakat yang dapat menciptakan perubahan sosial, dan antropologi juga sebagai perwujudan kebudayaan untuk mengambil kebijakan pendidikan yang berorientasi pada perubahan sosial budaya. Terima kasih. Apakah ada sanggahan dari Kak Sandra, Kak Karisma, dan Kak Kaidar? Kalau dari saya tidak ada, Kak. Terima kasih. Iya, sama-sama, Kak. Tidak ada. Baik, Kak. Sudah paham. Terima kasih. Ya, sama-sama, Kak. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Edmundus Taiseran, dari kelompok 3. Pertanyaannya tentang jelaskan kegunaan antropologi pendidikan sebagai guru BK. Kegunaan antropologi pendidikan bagi guru BK. Yang pertama, dapat membantu seorang guru BK dalam memahami norma, tradisi, keyakinan, dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat lain. Yang kedua, dapat membantu seorang guru BK dalam mengkaji tempat kita dalam masyarakat dan dapat melihat dunia atau budaya lain yang belum kita ketahui sebelumnya. Dan yang ketiga, dapat membantu guru BK lebih tangkap, kritis, dan rasional dalam menghadapi gejala sosial masyarakat yang mendunia atau kompleks. Yang kedua, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Undalika Nubatonis. Dari kelompok 2, pertanyaannya mengenai jelaskan secara detail tentang menyusun etnografi yang memungkinkan penciptaan teori tentang asal-usul kepercayaan keluarga dan perkawinan. Etnografi itu sendiri adalah pengumpulan data empiris tentang masyarakat dan budaya manusia.
Etnografi berarti tulisan atau laporan tentang suatu suku bangsa yang ditulis oleh seorang antropolog atas hasil penelitian lapangan selama sekian bulan atau sekian tahun. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari adalah penelitian kebudayaan kelompok sosial budaya yang ada di lingkungannya sekitar, yang berkaitan dengan pola perilaku, sistem kepercayaan, bahasa, maupun nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, yang berikutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Lianawati Hule dari kelompok 9. Pertanyaannya mengenai apa ruang lingkup antropologi pendidikan. Ruang lingkup antropologi pendidikan sendiri berkaitan dengan pola pandang masyarakat mengenai peran, makna, dan fungsi pendidikan sesuai dengan sudut pandang masyarakat. Ruang lingkup antropologi pendidikan berlangsung dalam proses yang pertama ada proses sosialisasi. Proses sosialisasi itu sendiri merupakan proses yang dimulai sejak bayi baru lahir. Misalnya, seorang bayi berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya, sehingga terjadi komunikasi timbal balik, dan seterusnya ia tumbuh dan berkembang. Yang kedua, proses enkulturasi atau pembudayaan. Proses ini yang dimaksud adalah proses pembudayaan anak agar menjadi manusia berbudaya. Contohnya, kita menyesuaikan diri dengan waktu makan dan waktu minum secara teratur dalam kebiasaan yang ada dalam keluarga kita. Yang kedua, sejak kecil kita belajar pentingnya untuk sarapan, sehingga hal ini kemudian menjadi bagian dari kebudayaan yang tertanam kuat. Sekian atas jawaban saya. Apakah ada tanggapan dari Kak Edmundus, Undalika, dan Yanawati? Baik Kak, terima kasih sudah Pak. Baik, terima kasih. Silakan, Pak. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kalianawati Hule dan Rigianto Mone. Pertanyaan dari Kalianawati Hule, apa ruang lingkup antropologi? Antropologi pendidikan merupakan salah satu bidang kajian antropologi sosial budaya yang memusatkan studi pada gejala pendidikan dalam kehidupan manusia. Antropologi memandang gejala sebagai sebagian produk budaya manusia. Sebagai hasil budaya, pendidikan memiliki relevansi dengan cara pandang masyarakat mengenai pendidikan. Sebagian masyarakat ada yang memandang bahwa pendidikan merupakan keharusan sosial dan kultur. Sebagian yang lain memandang bahwa pendidikan merupakan keharusan teologis kewajiban agama sehingga menyangkut dosa dan pahala. Yang kedua, pertanyaan dari Saudara Rigianto Mone, bagaimana antropologi dikaitkan dengan nilai sosial budaya? Antropologi sosial budaya atau lebih sering disebut antropologi budaya berhubungan dengan apa yang sering disebut dengan etnologi. Etnologi itu sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia, baik itu tingkah laku individu maupun kelompok. Tingkah laku yang dipelajari di sini bukan hanya kegiatan yang bisa diamati dengan mata, tetapi ada juga yang dalam pikiran mereka. Pada manusia, tingkah laku tergantung pada proses pembelajaran. Apa yang mereka lakukan adalah hasil proses belajar yang dilakukan oleh manusia sepanjang hidupnya. Mereka mempelajari bagaimana bertingkah laku ini dengan cara mencontoh atau belajar dari generasi di atasnya dan juga dari lingkungan alam dan sosial yang ada di sekitarnya. Terima kasih. Apakah ada sanggahan dari Saudara Rigianto Mone dan Lianawati Hule? Pas, Kak. Pas, Kak. Baik, saya nama Milani Nurayati akan menjawab pertanyaan dari kelompok 9, yaitu dari Saudara Martinus Kale. Jelaskan peran antropologi dalam dunia pendidikan. Pendidikan antropologi di Indonesia sangat berperan sebagai upaya dalam hal menanamkan rasa nasionalisme kenegaraan terhadap peserta didik untuk menghadapi
perubahan dari dampak krisis akulturasi budaya dalam lingkungan masyarakat, serta antropologi pendidikan diupayakan agar terkoneksi dalam kurikulum sehingga dapat mendukung peserta didik dalam pembentukan karakter dan pemahaman multikulturalisme peserta didik yang memiliki pemahaman multikulturalisme dalam proses pembelajaran sehingga menciptakan peserta didik yang memiliki integritas dalam pembangunan bangsa Indonesia. Yang kedua, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 10, Justina Horklau. Jelaskan secara sistematis langkah-langkah dalam menyusun etnografi. Menurut Bradley, proses siklus penelitian etnografi terdiri dari 6, yaitu 1. Memilih proyek etnografi. Memilih proyek etnografi yaitu ruang lingkup proyek-proyek ini dapat sangat bervariasi dari mempelajari keseluruhan masyarakat yang terdiri dari 3 komponen, yaitu tempat, pelaku, dan kegiatan. Kedua, mengajukan pertanyaan etnografi. Peneliti memiliki pertanyaan dalam pikirannya untuk membimbing apa yang ingin dia lihat, dia dengar, dan data yang ingin dikumpulkan. Yang ketiga, mengumpulkan data etnografi. Peneliti melakukan penelitian lapangan untuk mengetahui kegiatan orang-orang atau karakteristik fisik dan bagaimana rasanya menjadi bagian dari situasi tersebut. Keempat, membuat catatan etnografi. Langkah ini termasuk mengambil catatan lapangan dan foto, membuat peta dan menggunakan cara lain yang sesuai untuk merekam pengamatan. Kelima, menganalisis data etnografi. Lapangan selalu diikuti dengan analisis data yang mengarah ke pertanyaan-pertanyaan baru dan hipotesis baru. Pengumpulan lebih banyak data dan catatan lapangan, serta analisis yang lebih mendalam. Siklus tersebut terus berlanjut sampai proyek selesai. Karena menulis etnografi harus ditulis sehingga budaya atau kelompok dapat kehidupan nyata, membaca merasa bahwa mereka memahami orang-orang dan cara hidup mereka atau situasi dan orang-orang di dalamnya. Laporan etnografi dapat berbentuk panjang dari beberapa halaman untuk 1 atau 2 volume. Sekian, terima kasih. Apakah ada sanggahan dari Kak Martinus Kale dengan Kak Justina Horklau? Apakah ada sanggahan dari saudara Martin Kale dan Justina Horklau? Sudah. Baik, sini sudah ada 13 pertanyaan yang dijawab. Sekarang tinggal 2 pertanyaan. 2 pertanyaan itu dijawab oleh Jeki yang Soai. Untuk Jeki yang Soai mungkin sudah mendapatkan jawabannya karena kita kasih waktu 2 minggu memang. Jadi mungkin itu sudah ada jawabannya. Jadi silakan menjawab. Waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Tersia Hildatur.
Pertanyaannya sebutkan dan jelaskan 3 aspek yang menjadi objek antropologi budaya. Yang pertama, arkeologi adalah ilmu yang mempelajari kebudayaan manusia melalui kajian sistematis atas data bendawi yang ditinggalkan. Yang kedua, antropologi linguistik adalah studi lintas yang disiplin mempelajari bagaimana bahasa mempengaruhi sosial. Yang terakhir, etnologi, salah satu cabang ilmu antropologi budaya yang mengenai asas kemanusiaan dalam kebudayaan berbagai suku bangsa. Halo, Jackie, silakan lanjut. Halo, Jackie yang soal yang kau hilang, yang mana? Untuk teman-teman yang lain mungkin bisa bantu untuk menjawabnya, karena untuk jadi yang sesuai, ini kameranya juga mati, mikrofonnya juga mati. Untuk teman-teman kelompok mungkin bisa membantu untuk menjawab. Baik, saya akan membantu menjawab pertanyaan dari Karib Kade Jaji dari kelompok 9. Pertanyaan mengenai jelaskan diktonomi teologi sehingga akan muncul istilah antropologi non-Islam. Baik, diktonomi sendiri itu adalah suatu konsep teologis yang menyatakan bahwa diri manusia dapat dibedakan dalam 2 aspek, yaitu jiwa yang bersifat rohani dan tubuh yang bersifat jasmani. Dari pandangan inilah maka diklaim memiliki dasar dari Alkitab sehingga munculnya antropologi non-Islam. Karena diktonomi berbeda dengan dualisme yang juga memisahkan antara tubuh dan jiwa manusia. Di dalam konsep dualisme sendiri itu, tubuh dianggap lebih rendah dari jiwa, bahkan tubuh dipandang jahat. Sedangkan dalam konsep diktonomi, tidak ada anggapan bahwa tubuh adalah jahat atau lebih rendah. Kendati tubuh tidaklah abadi seperti jiwa. Sekian dari saya. Apakah ada sanggahan dari Kak Rifka Dejaji? Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Ya, baik. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh kelompok lain. Dan sekarang kita masuk ke kelompok yang kelompok terakhir ya, untuk kelompok yang selanjutnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman kelompok kepada mereka. Dan di sini yaitu kelompok 7. Nah, waktu dan kesempatan saya berikan kepada kelompok 7 untuk moderatornya memimpin kita. Terima kasih. Tapi sebelum itu saya baca nama kelompok dulu. Minta maaf. Yosef Palangama. Yosef Palangama. Tersi
Sia Toretaria, Hadir. Yohana Nimole, Hadir. F. Boko, Hadir. Yulita Lima. Hadir. Nah, oke. Nah, untuk kalian yang anggota kelompok Yosef Palang Aman ini tidak ada toh? Ya. Halo? Ya, oke. Saya ingin cepat waktu untuk meeting. Waktu siapa saya berikan. Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih yang berikan kepada kami untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dari kelompok lain. Dan jumlah yang harus kami jawab ialah sebanyak maka undalingkan Nubatonis dengan bunyi pertanyaan, cara apa yang paling efektif untuk pendekatan dengan siswa sehingga kreativitas peserta didik tumbuh dengan baik. Penjelasannya, cara yang dapat dilakukan seorang guru dalam upaya meningkatkan kreativitas siswa diantaranya ya dengan yang pertama, guru berusaha menciptakan proses pembelajaran yang mendorong anak terlibat aktif dalam pembelajaran. Contohnya, turut terlibat aktif. Contohnya dengan memberikan pertanyaan maupun latihan yang dapat menunjang anak berpikir kreatif. Siswa dengan mengapresiasi hasil pikiran siswa yang kreatif tersebut. Sehingga siswa dapat lebih percaya diri dalam mengembangkan kreativitas yang dimiliki. Contohnya, dengan memberikan pujian atas kreativitas dalam mengembangkan kreativitas yang dimiliki, yang dilakukan dengan cara seperti melakukan latihan, praktik, serta perlombaan yang mendorong siswa untuk mengembangkan kreativitas yang dimiliki. Berikutnya, pertanyaan yang kedua dari kelompok 9 atas nama Kak Rifka Triosa dengan bunyi pertanyaan, berikan contoh implementasi askrip status dan askrip status. Yang pertama, askrip status itu sendiri adalah status yang diperoleh tanpa adanya usaha apapun atau dapat dikatakan status seseorang yang diperoleh sejak ia dilahirkan. Contoh implementasi dari askrip status ini sendiri ialah seorang yang dilahirkan dari keluarga bangsawan secara otomatis akan mendapat gelar atau statusnya sebagai seorang bangsawan. Yang kedua, askrip status. Askrip status ini sendiri adalah status yang diperoleh seseorang dengan adanya usaha-usaha yang disengaja. Misalnya, dengan menempuh pendidikan, latihan, dan usaha-usaha lainnya. Implementasi dari askrip status ini sendiri ialah saat ini kita sebagai mahasiswa yang belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan gelar S1 bimbingan konseling, di mana gelar S1 bimbingan konseling ini merupakan bagian dari askrip status. Dan contoh lainnya ialah polisi yang sebelum mendapatkan pangkatnya sebagai polisi harus melalui berbagai macam latihan serta tes. Yang ketiga, pertanyaan dari kelompok 11 atas nama Kak Firenza Teresia Doi dengan bunyi pertanyaan, berikan contoh konkret tindakan guru BK kepada peserta didik mengenai keempat kompetensinya. Contoh konkret tindakan guru BK kepada peserta didik atau konseli sehubungan dengan keempat kompetensinya ialah yang pertama, kompetensi profesional. Tindakan guru BK sesuai dengan standar kompetensi profesional adalah seorang guru BK yang mampu menjalankan tugasnya secara totalitas sesuai dengan bidang bimbingan dan konseling itu sendiri. Misalnya dalam melakukan pelayanan konseling itu sendiri, disesuaikan dengan kode etik pelayanan konseling yang kemudian disesuaikan juga dengan keadaan dan kebutuhan dari konseli itu sendiri. Yang kedua, kompetensi sosial. Tindakan guru BK sesuai dengan standar kompetensi sosial adalah
Guru BK yang dapat membangun serta menjalin interaksi baik dengan peserta didik atau konseling tanpa adanya kesenjangan, sehingga dapat menjadi keyakinan tersendiri bagi siswa atau konseling dalam mengikuti konseling yang diberikan oleh guru BK itu sendiri. Yang ketiga, kompetensi pedagogik. Tindakan guru BK yang sesuai dengan standar kompetensi pedagogik adalah guru BK menguasai teori dan teknik dalam bidang bimbingan dan konseling, sehingga dalam melakukan pelayanan konseling dapat dilakukan dengan baik dan benar, sehingga kegiatan konseling tersebut dapat berjalan secara optimal. Yang keempat, kompetensi kepribadian. Tindakan guru BK yang sesuai dengan standar kompetensi kepribadian adalah guru BK memiliki dan menampilkan kepribadian baik sehingga menjadi contoh baik bagi siswa untuk ditiru. Hal ini dapat dilihat dengan guru BK yang memiliki akhlak mulia dan berbudi pekerti luhur, menghargai dan mengembangkan potensi positif saat memberi konseling, mengatur emosi dengan stabil, peka, disiplin, dan peduli sesama, sehingga menjadi contoh yang baik bagi siswa atau konseling itu sendiri. Sekian dari saya. Apakah dari Kak Teresia Doi, Kak Undalin Kanubatonis, dan Kak Rika Teusa mempunyai sanggahan? Tidak ada, Kak. Terima kasih. Saya, Kak. Ya. Begini, Kak, yang saya tanyakan itu contoh konkret dari tindakan guru BK kepada peserta didiknya mengenai 4 kompetensi, Kak, bukan penjelasan dari keempat kompetensi itu, Kak. Oke, baik. Contoh konkretnya untuk kompetensi profesional itu, yang pertama, kompetensi profesional. Contoh konkretnya itu, dalam melakukan pelayanan itu, guru BK harus sesuai dengan kode etik yang disesuaikan dengan kondisi sosial ini. Guru BK melakukan interaksi baik dengan peserta didik. Yang ketiga, kompetensi pedagogik. Teknik dalam bidang yang ia anut dalam hal ini yaitu bimbingan dan konseling. Yang keempat, untuk kompetensi kepribadian, berbudi pekerti luhur, menghargai orang lain, disiplin, peduli sesama, sehingga menjadi contoh bagi orang lain, atau dalam hal ini peserta didik. Apakah Kak Fiansyah dapat menerima jawaban yang saya berikan? Baik, Kak, terima kasih. Baik, sama-sama. Untuk teman kelompok berikut. Baik, untuk selanjutnya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, kelompok 3 2 orang, kelompok 8 dengan kelompok 10. Yang pertama dari kelompok 3 atas nama Asti Helalaga dengan bunyi pertanyaan, bagaimana upaya seorang guru BK agar disenangi siswa, agar tidak merasa tertekan saat menjalankan konseling dengan guru BK tersebut? Guru BK sangat penting untuk memberikan layanan kepada siswa. Peran guru BK atau konselor menjadi sangat diperlukan untuk membantu bimbingan konseling menjadi tempat yang nyaman bagi semua pihak, terutama siswa khususnya pelaksana konseling. Untuk itu dibutuhkan upaya untuk meningkatkan keberdayaan guru BK agar para siswa tidak merasa tertekan saat menjalankan konseling bersama guru BK. Guru BK atau konselor dalam menjalankan tugasnya diharapkan mampu meningkatkan kepekaan
cepat merespon, cepat bertindak, menanamkan keikhlasan dan selalu bersikap sabar agar para siswa maupun konseling dalam melakukan konseling bersama guru BK bukan hanya senang dan merasa tidak tertekan, melainkan mereka juga tidak takut dan dengan ikhlas hati terbuka terhadap masalah yang mereka alami untuk disampaikan kepada guru BK. Adapun upaya lain yaitu melalui pemberian motivasi kepada siswa, guru BK harus menjadi pendengar yang baik saat siswa menceritakan apa yang mereka rasakan, seperti sesering mungkin melakukan komunikasi agar siswa tidak takut dan yang terbuka saat melakukan konseling dan memberikan konseling dalam bentuk layanan konseling individu. Selanjutnya, pertanyaan dari Kakak Krisna Pala dari kelompok 8, apa fungsi sosioantropologi pendidikan? Fungsi dari sosiologi antropendidikan antara lain yaitu dapat melihat dengan jelas siapa diri kita, baik sebagai pribadi maupun anggota kelompok atau masyarakat, mampu mengkaji tempat dunia atau budaya lain yang belum diketahui sebelumnya. Antropologi menyusun etnografi yang memungkinkan penciptaan teori tentang asal-usul agama, kepercayaan, asal mula keluarga, dan negara dan sebagainya. Selanjutnya, dari kelompok 3, atas nama Dina Yuda, dengan bunyi pertanyaan, bagaimana tanggapan dan spesifik kelompok jika seorang guru tidak memenuhi tugas sebagai profesinya? Masalah profesionalisme guru disebabkan oleh kurangnya kesadaran guru akan jabatan dan tugas serta tanggung jawab keguruannya, dan muncullah sikap malas dan tidak disiplin waktu dalam bekerja, yang mengarah pada lemahnya etos kerja dan tidak memenuhi tugasnya sebagai profesi. Untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan guru tidak memenuhi tugas sebagai profesi, guru diperlukan kerjasama dengan instansi-instansi lain, mengintegrasikan seluruh sumber informasi yang ada di masyarakat ke dalam kegiatan belajar mengajar, penanaman tanggung jawab yang tinggi terhadap tugas yang diembannya, dan pembudayaan dalam setiap perbuatan kesehariannya, serta diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, terutama pemimpin, lembaga pendidikan, dan pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Namun ada solusi lain juga, diantaranya seperti gaji yang memandai. Kadang yang mempengaruhi guru tidak memenuhi tugasnya sebagai profesi, yaitu karena kebutuhan yang tidak dipenuhi. Oleh karena itu, sistem pengkajian guru perlu ditata dengan baik agar guru tidak bersusah payah mencari tambahan lain sehingga mereka lebih berkonsentrasi pada profesinya. Pertanyaan dari Deni Taupan dari kelompok 10 dengan bunyi pertanyaan, jelaskan dan berikan contoh tentang keseimbangan apa saja yang pentingnya dalam individu. Masing-masing individu dalam kehidupan bermasyarakat tentunya memiliki kepentingan pribadi. Kepentingan tersebut disesuaikan dengan tugas serta peran yang ia miliki dalam lingkungan bermasyarakat tersebut. Contohnya, dari keseimbangan kepentingan, individu adalah seorang guru yang memiliki hak untuk memperoleh dan jaminan kesehatan sosial yang harus diimbangi dengan kewajibannya untuk memenuhi kualitas kinerja dari guru itu sendiri. Contoh lain ialah seorang pelajar yang meminta nilai kepada gurunya merupakan hak dari pelajar tersebut, akan tetapi perlu diingat bahwa untuk mendapatkan hak tersebut perlu diimbangi dengan melaksanakan kewajiban yang sesuai untuk mendapat nilai yang dilakukan dengan belajar dengan rajin dan tidak menyuntik. Sekian jawaban dari saya. Apa ada sanggahan dari teman-teman? Tidak ada, Kakak. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Selanjutnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Cassandra Adoy. Tolong contohkan bagaimana cara mengembangkan peserta didik menjadi akhlak mulia. Contohnya itu berlaku baik dengan sesama, yaitu bagi seorang peserta didik, akhlak mulia dapat dilakukan dengan cara
menunjukkan pada kehidupan pergaulan mereka seperti perilaku berikut ini. Yang pertama, tunjukkan jika Anda memiliki solidaritas yang tinggi antar sesama. 2. Menjaga kerukunan serta kebersamaan antar teman. 3. Saling tolong dan tidak pandang bahu terhadap siapa saja yang tengah membutuhkan pertolongan. 4. Saling menghargai antar sesama teman. 5. Memiliki jiwa kepahlawanan dengan cara menonjolkan sikap keberanian serta mau berkorban untuk kebaikan. Berikutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Ayatun. Mengapa status atau kedudukan seorang guru dapat dipandang sebagai yang tinggi dan rendah tergantung di mana dia berada? Kedudukan sebagai guru dapat dipandang sebagai yang tinggi atau rendah tergantung di mana ia berada pada tempat dan kondisinya. Sedangkan perannya yang berkedudukan sebagai pendidik seharusnya menunjukkan kelakuan yang layak sesuai harapan masyarakat, dan guru diharapkan berperan sebagai teladan dan rujukan dalam masyarakat dan khususnya anak didik yang dia ajar. Guru tidak hanya memiliki satu peran saja. Ia bisa berperan sebagai orang yang dewasa, sebagai pengajar, dan sebagai seorang pendidik. Berikutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Serlinjo. Apakah guru benar-benar sudah menanamkan nilai-nilai dalam diri peserta didik dalam hal berperilaku? Jika sudah, jelaskan. Jika belum, jelaskan. Menurut saya, nilai-nilai peserta didik dalam Maaf Kak, saya berperilaku... potong sebentar. Itu pertanyaan dari saya Kak. Maaf, dari Kak Agustinus. Menurut saya, nilai-nilai peserta didik dalam berperilaku sudah ditanam sejak ia kecil dalam sebuah keluarga. Tetapi hal yang dilakukan oleh guru sebagai orang tua kedua peserta didik, guru menanamkan nilai-nilai dalam berperilaku, yaitu dengan menjadikan diri sendiri menjadi contoh yang baik, serta mengajarkan sopan santun kepada peserta didik tentang hal-hal yang positif. Baik, dari ketiga jawaban tadi, apakah ada sanggahan dari Kak Sandra, Kak Ayatun, dan Kak Agustinus? Maaf kakak, saya bosan mas, bisa tanya. Halo? Halo kelompok 7. Ya, Kak. Lanjut. Untuk Yosef Palangama, dia ada paksa masuk, cuman jam begini mau dia masuk. Itu dia mau buat apa dalam grup? Dia silahkan sampaikan dalam grup kelompok kalian. Di sini, di grup kelas juga saya sudah sampaikan. Ini jam berapa? Jam 8 nih. Jam 8.30. Silakan kelompok.
Selanjutnya untuk Kak Yulita. Yang terakhir itu yang orang ketiga itu ya Sinta Boko atau halo kelompok. Yang terakhir Iya, Kak. yang tadi itu menjawab pertanyaannya tadi yang terakhir itu kan ya Sinta Boko. Iya, Kak. Silakan kelompok lanjut. Ini tinggal Yulita 5 yang belum menjawab pertanyaan ataukah belum menjawab memberi pernyataan ataukah menjawab pertanyaan. Sedangkan untuk Yosef paling amat dia jadi silakan kelompok. Kalau bukan ke Yulita 5 berarti kelompok lain bisa membantunya supaya jawabannya ini bisa maksudnya pertanyaan ini bisa dijawab semua selesai lah. Semua dan selesai. Kak Yulita Basalerima. Yang berikutnya itu pertanyaan kompetensi. Bagaimana kedudukan guru secara sosioantropologi dan berikan contoh konkretnya. Guru sebagai apa ini? Jawabannya, pengertian guru menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, guru adalah manusia yang tugasnya atau profesinya mengajar sebagai pengajar. Yang pertama, guru sebagai kedudukan terhormat. Sebagai pemangku jabatan yang mulia, guru harus memiliki 3 kompetensi dasar. Yang pertama, kompetensi rohaniah, yaitu kemampuan dasar menyangkut perilaku batin, ketersambungan dengan Allah. Yang kedua, kompetensi apa nih ya? Alkiah, yaitu kemampuan dasar menyangkut kemampuan moral seperti kejujuran. Yang ketiga, kompetensi istimayah, yaitu kemampuan dasar menyangkut kepedulian terhadap orang-orang sekitar. Kompetensi ini menjelma dalam sifat penuh kasih, bijak, dan sabar. Contohnya, guru sebagai kedudukan terhormat, setiap siswa-siswi pasti menghormati guru karena guru adalah pahlawan tanpa jasa, memiliki 3 kompetensi dasar. Yang kedua, guru sebagai profesi. Profesi lebih bersifat memberi pelayanan pada orang lain, artinya profesi merupakan sebagai pengabdi pada kepentingan masyarakat. Secara mendasar, profesi mengalahkan kepentingan pribadi, bahkan kata rohanisme mengalahkan kepentingan komersial. Contohnya, seorang guru bisa membimbing seorang anak menjadi orang yang lebih cerdas dalam berpikir, berperilaku, baik dalam keluarga, sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Di saat inilah siswa-siswi pasti akan menghormatinya karena dia adalah pahlawan tanpa jasa. Guru sebagai staf sosial. Di kalangan masyarakat tradisional, guru terkadang digelari dengan sebutan tertentu, di antaranya Den Guru, Jang Guru Mang, Guru, bahkan Tuan Guru, dan panggilan-panggilan ini merupakan pengakuan sosial terhadap guru sebagai profesi yang istimewa, walaupun tidak seistimewa sosial ekonominya. Adapun kalangan masyarakat industri, para guru tidak memiliki kedudukan istimewa secara sosial. Selanjutnya, dari pertanyaan dari Kak Ayatun Ema dari kelompok 8, selain guru BK, apakah ada pihak lain warga sekolah yang berperan dalam pelayanan BK? Seperti apa contohnya? Ia bisa, yaitu dengan orang tua wali, siswa, dan kepala sekolah. Dan yang terpenting adalah bersama dengan para guru.
Ya, guru merupakan komponen yang sangat penting dalam proses pelayanan bimbingan konseling agar berjalan lancar dan tepat sasaran. Selanjutnya, pertanyaan dari Kakak Serlinjo dari kelompok 1 dengan bunyi pertanyaan, bagaimana cara guru mengembangkan profesi guru yang bermartabat? Jawabannya yaitu guru harus mengembangkan jati dirinya sebagai sosok guru profesional, bermartabat, berkompetensi, dan memiliki komunikasi yang baik dengan anak didik, serta memiliki komitmen yang terhadapnya. Konsekuensinya, seorang guru tidak lagi menggunakan komunikasi satu arah yang selama ini dilakukan, melainkan menciptakan suasana kelas yang konduktif. Sekian dan terima kasih. Baik, berhubung Kak Yosef Palang Ama memiliki kendala untuk masuk dalam ruangan pemilihan ini, saya akan membacakan jawaban yang sebelumnya telah diberikan Kak Yosef Palang Ama. Yang pertama, pertanyaan dari kelompok 1 atas nama Kak Quintin Lado dengan bunyi pertanyaan, berikan contoh dari kompetensi pedagogik dan kepribadian. Untuk kompetensi pedagogik yaitu berupa pemahaman guru terhadap para anak didiknya, perancangan dan juga pelaksanaan dalam pembelajaran, evaluasi dari hasil belajar, dan juga yang terakhir adalah pengembangan peserta didiknya untuk bisa mengaktualisasikan berbagai macam potensi yang ada. Berikut beberapa indikatornya, diantaranya yaitu memahami peserta didik. Guru memang harus benar-benar memahami peserta didiknya dengan prinsip dari perkembangan kognitif. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan prinsip-prinsip dari kepribadian para peserta didiknya. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Kompetensi guru yang selanjutnya adalah kompetensi kepribadian. Tentu saja seorang guru harus memiliki kepribadian yang stabil, berwibawa, dewasa, arif, dan juga yang pastinya memiliki akhlak yang mulia. Karena guru merupakan teladan bagi para peserta didiknya. Sehingga segala tingkah laku atau kepribadian yang dimiliki oleh guru menjadi contoh atau panutan yang bisa ditiru oleh mereka. Berikutnya pertanyaan dari kelompok 8 atas nama Kak Anglisia Krisnapala dengan bunyi pertanyaan, apa fungsi sosioantropologi pendidikan? Manfaat dari sosioantropologi pendidikan antara lain adalah 1. Dapat melihat dengan jelas siapa diri kita sebagai pribadi maupun anggota kelompok atau masyarakat. Yang kedua, mampu mengkaji tempat kita dalam masyarakat dan dapat melihat dunia atau budaya lain yang belum kita ketahui sebelumnya. Yang ketiga, semakin memahami norma, tradisi, keyakinan, dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat lain. Yang keempat, lebih tanggap, kritis, dan rasional menghadapi gejala sosial masyarakat yang makin kompleks. Yang kelima, antropologi menyusun etnografi yang memungkinkan penciptaan teori-teori tentang asal-usul agama dan kepercayaan, asal mula keluarga dan perkawinan, asal-usul dan perilaku negara, dan sebagainya. Yang keenam, dengan bantuan ilmu antropologi, maka terbukalah cakrawala pengetahuan baru bahwa segalanya berubah dan runtunan awalnya akan berujung bukan dari kekuatan ilahiyat tapi kekuatan manusia. Sekian jawaban dari saya. Apakah teman-teman Quintin Lado dan Kak Anglisia memiliki tanggapan atau sanggahan? Baik, menurut saya atas jawabannya sudah pas. Terima kasih, Kak. Baik, sama Kak. Baik, sekian jawaban dari
kelompok kami. Nah, baik, terima kasih kelompok. Untuk waktu dan kesempatan selanjutnya saya